Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Hanastan Channel yang akan selalu menceritakan untayan kisah para wali Allah. Semoga dengan kisah ini bisa membuat diri kita lebih taat lagi kepada Allah. Sahabat, adapun judul yang akan saya ceritakan kali ini yaitu Pendayung Rakit dan Seorang Wali. Diceritakan oleh sebagian orang soleh, pekerjaanku adalah sebagai pendayung rakit di sungai. Yakni aku memindahkan penumpang dari satu tebing sungai ke tebingnya yang lain. Hal itu sudah kulakukan sejak bertahun-tahun lamanya. Pada suatu hari, datanglah seorang lelaki tua yang sangat bersinar wajahnya. Ia mendekatiku lalu memberi salam. Aku pun membalas salamnya dengan baik. "Tuan," berkata orang tua itu kepadaku, "bolehkah Tuan menyeberangkanku ke tebing sebelah sana secara ikhlas lillahi ta'ala?" "Boleh," jawabku. "Aku boleh membawamu ke sana dengan ikhlas tanpa bayaran." Lelaki tua itu pun menaiki rakitku dan aku pun menjalankan rakit itu menuju ke tebing yang sebelah. Saat tiba di sana, orang itu berkata lagi, "Tuan, aku akan menitipkan sesuatu kepada Tuan. Bolehkah Tuan menjaganya?" "Apakah itu?" tanyaku kepadanya. "Hanya satu bungkusan dan sebilah tongkat. Apabila datang hari esok, hampir waktu zuhur, Tuan akan menemukan diriku mati di bawah pohon ini." Dia berkata begitu sambil menunjukkan pohon yang dimaksudkan. Kemudian dia menyambung pesanannya lagi. "Maka mandikan dan bungkuslah aku dengan kain yang ada di bawah kepalaku. Kemudian sholatkanlah aku dan tanamlah aku di bawah pohon itu. Setelah itu ambillah bungkusan ini serta tongkatnya, lalu simpanlah dia baik-baik. Sewaktu-waktu kalau ada orang yang memintanya, berikanlah kepadanya." Pesannya dengan sungguh-sungguh. "Itu saja pesananmu?" tanyaku. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah," kataku dengan penuh keheranan. Malam itu aku tidak dapat tidur karena terus memikirkan keadaan orang itu. Betulkah dia akan mati seperti yang dia katakan? Kalau tidak, buat apa aku memikul beban amanat ini? Begitu pagi mulai muncul, aku segera pergi ke tempat rakitku untuk bekerja. Sambil menunggu waktu yang ditetapkannya itu. Saat menjelang waktu zuhur, aku pun duduk termanggu-manggu dan hatiku berdebar-debar. Tiba-tiba aku terlena dan terus tertidur, dan baru bangun ketika waktu menjelang asar. Aku teringat akan janjiku kepada lelaki tua itu, dan aku cepat-cepat menuju ke bawah pohon yang ditunjukkan kepadaku semalam. Dan ternyata benar, lelaki itu telah meninggal dunia di sana, dan wajahnya semakin bersinar-sinar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, lisanku mengucapkan. Aku pun segera menyelenggarakan mayatnya, memandikannya lalu membungkusnya dengan kain yang diletakkan di bawah kepalanya yang baunya sangat harum sekali. Kemudian mensolatinya dan menggali kubur di bawah pohon itu. Dan ternyata di sana telah terdapat kuburan yang terbuat dari batu yang sangat halus sekali. Aku memasukkan jasad itu ke dalamnya, lalu menimbuni kubur itu dengan tanah.
dan aku ambil bungkusan serta tongkat titipannya dan menyimpannya di rumah. Hari itu aku terpaksa bekerja sampai pagi untuk menggantikan masaku gunakan untuk menyelenggarakan pengebumian mayat itu. Saat menjelang fajar, datanglah seorang pemuda kepadaku seraya memandangku dengan pandangan yang tajam sekali. Setelah aku mengamatinya, aku mengenalinya. Dia adalah seorang pemuda yang biasa bermain sandiwara dan biasa menyanyi dan menari. Dia memakai baju yang tipis, sementara jari-jarinya penuh dengan pacar. Pemuda itu mendekatiku seraya memberi salam. Aku membalas salamnya. Dia berkata, "Benarkah tuan ini Fulan bin Fulan?" Aku heran, bagaimana dia tahu namaku? "Betul," jawabku. "Jika demikian, di manakah amanat itu?" "Amanat apa?" tanyaku kembali. "Sebuah bungkusan dan sebilah tongkat," pemuda itu memberitahuku. "Siapakah yang memberitahukan hal itu kepadamu?" "Aku sendiri tak mengerti," jawabnya. "Tapi tadi malam aku sedang di rumah teman untuk merayakan pesta perkawinan. Aku menari-nari serta menyanyi sampai jauh malam, dan aku pun tidur di sana. Tiba-tiba seorang datang yang tak kukenal membangunkanku dan berkata, 'Wahai pemuda, bangunlah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan seorang walinya dan menjadikan dirimu sebagai gantinya. Nah, pergilah sekarang juga dan temui Fulan bin Fulan yang bekerja sebagai pendayung rakit. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah yang mati itu meninggalkan amanah untukmu, yaitu berupa sebuah bungkusan dan sebilah tongkat.' Aku benar-benar heran mendengar penuturan pemuda itu, dan aku pun menyerahkan kedua amanah itu kepadanya. Ia menerima lalu menanggalkan pakaiannya yang di atas badan itu, kemudian mandi dan berwudu, lalu membuka bungkusan itu yang ternyata di dalamnya ada sepasang pakaian. Lalu dia memakainya dan memegang tongkat. Kemudian dia datang kepadaku seraya berkata, 'Terima kasih karena kau sanggup menjaga amanat ini. Semoga Tuhan saja yang membalasmu.' Kemudian pemuda itu pergi meninggalkanku. Kemana dia pergi, aku pun tak tahu. Di sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang pemuda itu dan bagaimana dia dengan kehidupannya yang lalai dan sia-sia boleh menerima amanat wali yang mati itu. Bila aku merasa penat, aku pun tertidur. Dalam tidurku itu, aku mendengar suatu suara yang mengatakan, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau keberatan jika Allah berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada hambanya yang selalu membuat durhaka kepadanya? Ketahuilah bahwa Allah berhak penuh atas memberikan kelebihannya kepada sesiapapun juga. Takdirnya adalah menurut idaratnya.' Pada masa itu, aku terkejut dari tidurku, lalu bangun menangis sejadi-jadinya. Dalam menangis itu, aku bermohon, 'Ya Allah, berilah hamba-Mu ini rahmat dan belas kasih-Mu. Berilah pertolongan untuk berbaik kepadamu. Bersyukur atas segala nikmat-Mu dan bersabar atas segala cobaan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin." Sahabat, demikian kisah kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya bagi sahabat semua.
Sahabat, jika kalian ingin mendengar kisah wali Allah yang selanjutnya, maka jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Dan satu lagi tombol loncengnya. Untuk sahabat yang selalu mendengar kisah-kisah wali Allah ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.